Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbul Waton dengan NIM C1C020047. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pada mata kuliah metodologi penelitian dengan subbab materi penyusunan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dan saran. Baiklah, adapun untuk slide yang kedua, yaitu adalah pokok pembahasan terdiri dari 3. Yang pertama adalah penyusunan hasil penelitian, yang kedua pembahasan, yang ketiga ada kesimpulan dan saran. Langsung saja masuk ke pengertian dari penelitian. Penelitian adalah proses ilmiah yang mencakup sikap formal dan intensif. Karakter formal dan intensif karena mereka mengikat dengan aturan, ukuran maupun cara penyajian agar memperoleh hasil yang diakui dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Intensif dengan menerapkan ketelitian dan ketetapan dalam melakukan proses penelitian agar memperoleh hasil yang dipertanggungjawabkan, memecahkan problem melalui hubungan sebab akibat, dapat diulang kembali dengan cara yang sama dan hasil yang sama. Penulisan laporan keuangan merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang sangat penting dan menentukan dalam suatu kegiatan penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian ilmiah adalah untuk menemukan kebenaran relatif, menyusun teori atau pengetahuan baru. Rangkaian kegiatan penelitian ilmiah tidak berakhir dengan pertanyaan permasalahan atau selesainya pengujian hipotesis atau selesainya pengungkapan asumsi yang telah diajukan, tetapi harus dilanjutkan dengan langkah. Kemudian adapun selanjutnya yaitu adalah manfaat dari penyusunan laporan penelitian. Terdapat 6 manfaat dari manfaat penyusunan laporan penelitian. Yang pertama adalah 1. Peneliti akan terlatih mengembangkan kemampuan membaca yang relatif, karena sebelum menulis karya ilmiah ia mesti terlebih dahulu kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua adalah penulis akan terlatih menggabungkan hasil bacaan dengan berbagai sumber, mengambil sarinya dan mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Yang ketiga adalah penulis akan berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencatat bahan bacaan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku. Yang keempat adalah penulis akan dapat meningkatkan keterampilan dan mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Yang keenam adalah penulis akan memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam adalah penulis harus memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Kemudian ada pun sistematika dari laporan dari laporan penelitian. Yang pertama adalah sampul luar sebagai hard cover dan sampul dalam sebagai soft copy ditulis persis, berisi tentang judul skripsi, maksud penulis skripsi, nama mahasiswa dan nomor pokok, logo, nama jurusan, program studi, perguruan tinggi, kota atau tahun. Yang kedua adalah lembar pernyataan, sebuah format pernyataan dari mahasiswa tentang keaslian karya tulis ilmiah yang dibuat dan bukan hasil jiplakan. Yang tiga adalah lembar persetujuan dan pengesahan. Yang keempat adalah abstrak. Abstrak itu berupa uraian singkat tentang komprehensif tentang skripsi, mulai dari judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, landasan, teori dan hipotesis jika ada, dan hasil temuan sampai dengan kesimpulan dan saran. Yang kelima adalah kata pengantar. Yang keenam adalah daftar isi. Yang ketujuh adalah daftar tabel. Yang kedelapan adalah daftar gambar. Yang kesembilan ada daftar lampiran. Kemudian ada bagian pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Bagian awal disebut dengan pendahuluan skripsi yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan definisi operasi. Kemudian lanjut ke bab 2 yaitu adalah landasan teori. Dalam bab ini peneliti harus mengungkapkan konsep-konsep ilmiah, konsep, prinsip dan bahan-bahan pustaka lainnya teoritis serta hasil-hasil penelitian terdahulu empiris yang relatif dengan permasalahan penelitian. Landasan teoritis dan empiris tersebut harus dikaji secara mendalam, kritis, objektif dan sistematis sehingga jelas lingkup konstruknya. Karena teori dalam memainkan peran tertentu yaitu menerangkan hubungan-hubungan di antara aktivitas-aktivitas yang diamati. Yang ketiga yaitu adalah bab 3 yaitu metodologi penelitian, terdiri dari 1A pendekatan atau metode penelitian. Masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian akan menentukan pendekatan dan metode penelitian yang akan digunakan. Pendekatan dan metode yang harus
digunakan sangat tergantung pada bentuk rumusan masalah peneliti. Peneliti harus memilih dan menemukan metode yang mana yang tepat sesuai dengan rumusan masalah, seperti metode hipotesis deskriptif, eksperimen, ekspos fakta, penelitian serta pengembangan dan lain-lain. Yang kedua adalah populasi dan sampel. Pada bagian ini tentukan apa, siapa dan berapa banyak populasinya. Kemukakan alasan-alasan yang rasional dalam pemilihan anggota populasi. Jika jumlah populasi sudah diketahui, maka selanjutnya menentukan apakah akan dilakukan penelitian terhadap populasi yang akan diambil sebagai dari populasi atau sampel. Yang C adalah instrumen penelitian. Sebelum konstruksi instrumen penelitian, perlu disusun kisi-kisi. Dalam kisi-kisi tersebut dipetakan perincian variabel, rumusan masalah, jenis instrumen penelitian, responden, jumlah butir soal dan muatan butir dari soal. Selanjutnya dilakukan penimbangan oleh ahli di luar dosen pembimbing, kemudian uji coba secara empiris, pengolahan hasil uji coba, penyempurnaan butir pertanyaan beserta kelengkapan petunjuk, kunci jawaban dan sebagainya. Yang kedua adalah analisis data. Di sini harus dijelaskan teknik dan langkah-langkah analisis data yang dilakukan, teknik mana yang akan digunakan saat berhubungan erat dengan rumusan masalah yang diteliti dan jenis data yang dikumpulkan. Jika bersifat nominal, maka teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan statistik deskriptif seperti persentase, rata-rata, median, dan metode. Apabila datanya dalam bentuk interval, ordinal, atau mungkin rasio, maka dapat digunakan statistik inferensial atau induktif seperti uji hipotesis, korelasi, t-test, Sixer dan sebagainya, baik yang bersifat parametrik maupun non parametrik. Kemudian adapun langkah-langkah penelitian. Langkah pertama seperti persiapan pengumpulan data. Langkah kedua adalah pelaksanaan pengumpulan data. Langkah ketiga adalah pengolahan data sesuai dengan langkah dan rumus yang telah dikemukakan. Langkah keempat adalah penyusunan laporan penelitian berdasarkan sistematika yang telah ditentukan. Bab keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Terdapat dua pokok yang harus dilakukan. Pertama adalah deskripsi hasil penelitian yang meliputi hasil uji coba instrumen penelitian, deskripsi data hasil penelitian, uji hipotesis. Yang kedua adalah pembahasan secara mendalam dengan masalah penelitian. Bab kelima yaitu kesimpulan, implikasi, dan saran. Simpulan adalah makna yang diperlukan peneliti terhadap pembahasan hasil penelitian. Yang ke-14 ada daftar pustaka, yang ke-15 ada lampiran, yang ke-16 adalah riwayat hidup penulis. Kemudian adapun slide selanjutnya yaitu tentang pembahasan dalam penelitian kuantitatif. Esensi dari pembahasan adalah menjelaskan mengapa hasil penelitian yang dilakukan seperti itu. Penjelasan harus dibuat bukan hanya jika hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis, bahkan jika sesuai pun harus dibuat penjelasannya. Upaya pembahasan dapat dilakukan dengan pembahasan teori maupun pembahasan metodologi. Pembahasan teori dilakukan dengan merujuk hasil penelitian itu pada teori-teori yang mendukungnya atau pada penelitian-penelitian dahulu yang perlu dilakukan oleh peneliti lain. Kemudian adapun dari tujuan dari pembahasan hasil penelitian, adapun tujuannya sebagai berikut. Yang pertama adalah 1, pembahasan untuk menyimpulkan atau meringkas. Yang kedua adalah pembahasan untuk mengimpresentasikan. Yang ketiga adalah mengkaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori. Yang keempat adalah mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil-hasil sebelumnya. Yang kelima adalah jika hasil penelitian dinilai akurat dan sangat krusial. Yang keenam adalah pembahasan untuk merekomendasi atau menerapkan. Yang ketujuh adalah menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian. Kemudian adapun yang kedelapan adalah pembahasan untuk menyarankan. Kemudian masuk ke slide selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah pengertian dari kesimpulan. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskriptif dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah, keseluruhan jawaban
hanya berfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan adalah intisari dari bab sebelumnya atau hasil dari analisis dari pembahasan. Kesimpulan merupakan pernyataan yang ditarik berdasarkan data yang dikumpulkan, adalah merupakan jawaban yang benar-benar dicari. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungannya logis. Selain itu, menyimpulkan hasil penelitian dengan singkat, jelas, dan mudah dipahami. Kemudian ada pun langkah-langkah dalam penyusunan kesimpulan. Yang pertama adalah 1. Menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang diuraikan pada bab sebelumnya. Yang kedua adalah menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Yang ketiga adalah menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoretik maupun praktis. Kemudian adapun slide selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis kesimpulan. Jenis-jenis kesimpulan dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah 1. Kesimpulan penelitian kualitatif. Penarikan kesimpulan pada kualitatif dibandingkan dengan suatu standar atau kriteria yang telah dibuat oleh peneliti. Yang kedua adalah kesimpulan penelitian kuantitatif. Kesimpulan penelitian kuantitatif dapat digeneralisasi pada populasi apabila dari sampel dapat diketahui bahwa populasi terdistribusi normal. Apabila populasi tidak distribusi normal, maka akan menggunakan statistik non-parametrik. Adapun yang slide terakhir yaitu adalah saran. Saran adalah rekomendasi yang ditulis setelah kesimpulan dapat ditunjukkan pada pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya, dan kepada pemecah masalah di lapangan. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan merupakan pendapat atau tinjauan idealisasi pribadi peneliti. Saran yang diajukan hendaknya saran yang konstruktif dengan mengacu terpenuhnya beberapa persyaratan yang sangat baik, antara lain sebagai berikut. Yang satu adalah diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Yang kedua adalah mempunyai sasaran objek yang jelas, yang mempunyai otoritas penerapan. Yang ketiga adalah disertai dengan tindakan operasi yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat adalah disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Yang kelima berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang meningkatkan pada pendalaman. Baiklah, itulah penyampaian